Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdamaian. Dengan hadir kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran yang berjudul Evaluasi Media Pembelajaran. Dengan submateri yang terdiri dari ciri-ciri efektif media pembelajaran, Tujuan evaluasi media pembelajaran, kriteria evaluasi media pembelajaran, dan cara mengevaluasi media pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama ada tujuan evaluasi media pembelajaran. Menurut dalam buku Pedoman Evaluasi Media Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut. Adapun tujuannya, yang pertama memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Dan yang keempat atau yang terakhir, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis pendidikan. Adapun yang tujuan lain dari evaluasi media pembelajaran antara lain, yang pertama menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menentukan apakah media ini dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari segi belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memerlukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang keenam, menentukan kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Itu tadi pembahasan materi yang pertama. Oke, masuk ke pembahasan materi yang kedua, itu ada ciri-ciri efektif media pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi kejadian demikian ialah menguasai penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Karena fungsi media dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan kekerasan dalam penerimaan informasi. Oke, selanjutnya, agar media pembelajaran data berfungsi secara efektif, terdapat berbagai kriteria yang harus terpenuhi, seperti yang dipaparkan oleh Nana Sujana dan Ahmad Rifai, seperti yang di atas ini. Oke, selanjutnya cara mengevaluasi media pembelajaran. Pertama, evaluasi informatif, yaitu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Dan cara mengevaluasi media pembelajaran dengan cara evaluasi formatif yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yaitu yang pertama, evaluasi 1-on-1 atau one-on-one. Pada tahap ini, pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang dapat memiliki populasi target dari media yang telah dibuat. Kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan yang satu lagi kemampuannya di bawah rata-rata. Sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkanlah siswa mempelajarinya. Sementara itu, kita mengamatinya. Dengan prosedur lain dapat dilaksanakan sebagai tahap-tahap berikut ini. Bisa dibaca dulu, dipause dulu jika kurang jelas. Dan dari kegiatan ini sebenarnya ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, diantaranya kesalahan pemilihan kata atau uraian-uraian yang tak jelas.
Kesalahan dalam memilih lambang-lambang visual, kurangnya contoh, terlalu banyak atau sedikitnya materi, urutan atau sequence yang keliru, pernyataan atau petunjuk yang kurang jelas, materi tidak sesuai dengan tujuan. Dan yang kedua, evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Pada tahap ini diuji cobakan pada sasaran atau siswa, kurang lebih 10-20 siswa yang dapat memiliki populasi target. Siswa yang dipilih untuk uji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa berbagai tingkat kemampuan, mulai dari pandai, sedang, dan kurang pandai. Jenis kelamin yang berbeda-beda, laki-laki dan perempuan, dan berbagai usia dan latar belakang. Yang ketiga, evaluasi lapangan atau field evaluation. Evaluasi lapangan ini adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Evaluasi lapangan ini dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaiannya, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, sesuai dengan karakteristik populasi. Suatu hal yang perlu dihindari pada dua tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan ini yaitu halo efek. Halo efek muncul apabila kita mencoba media kepada mereka yang belum pernah melihat media tersebut. Jika demikian, informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebaruan tersebut sehingga kurang dapat dipercaya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kriteria evaluasi media pembelajaran. Ahli bidang studi dalam media dalam melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan kriteria penilaian, evaluasi, kriteria. Evaluasi yang dimaksud merupakan pedoman penilai dalam melaksanakan penilaian media pendidikan yang baik terkait dengan software maupun hardware. Akan tetapi, beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan antara lain adalah: yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, menarik perhatian peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang terakhir atau yang ke-8, keaktualan, tidak ketinggalan zaman. Terima kasih, sekian dari kami pembahasan dari hasil kerjasama kami. Jika ada kata yang berbelit-belit dan kurang enak didengar mohon dimaafkan, namanya juga manusia bukan Nabi Boy. Saya La Arin Nurdiansah Dan saya Muhammad Arenan Taribi mengucapkan salam perdamaian, adios. Adios, semoga mendapatkan nilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.